Firman Tuhan Harian. Engkau semua selalu berharap memandang Kristus. Namun aku mendesakmu agar tidak meninggikan diri sedemikian rupa. Semua orang boleh memandang Kristus, namun menurutku tidak ada yang pantas melihat Kristus. Sebab sifat manusia syarat dengan kejahatan, keangkuhan, dan pemberontakan. Pada saat engkau memandang Kristus, sifatmu akan menghancurkan dan membinasakanmu. Hubunganmu dengan seorang saudara atau saudari mungkin tidak terlalu banyak menyingkapkan dirimu. Namun tidak demikian sederhana ketika engkau berhubungan dengan Kristus. Kapanpun pikiranmu bisa berakar, keangkuhanmu bertunas, dan pemberontakanmu menghasilkan buah ara. Bagaimana engkau dengan kemanusiaan yang demikian pantas bersekutu dengan Kristus? Benarkah engkau mampu memperlakukan Dia sebagai Tuhan setiap saat hari lepas hari? Akankah engkau sungguh-sungguh menaati Tuhan? Di dalam hati engkau semua memuja Tuhan yang agung mulia itu sebagai Yahweh, tetapi memandang Kristus yang kelihatan itu sebagai manusia. Akal sehatmu sekalian begitu rendah dan kemanusiaanmu begitu hina. Engkau semua tidak mampu selalu menganggap Kristus sebagai Tuhan selamanya. Hanya kadang-kadang, saat engkau ingin melakukannya, barulah engkau semua berpegang kepadanya dan menyembahnya sebagai Tuhan. Inilah alasan aku katakan engkau semua bukan orang yang percaya kepada Tuhan, melainkan komplotan orang-orang yang menentang Kristus. Bahkan manusia yang menunjukkan kebaikan kepada sesamanya menerima balasan. Tetapi Kristus yang melakukan pekerjaan yang sedemikian di tengah-tengah engkau semua tidak dicintai dan tidak menerima balasan, juga tidak menerima ketaatan manusia. Tidakkah ini hal yang paling memilukan? Dalam perjalanan iman kepada Tuhan selama sekian tahun ini, engkau mungkin tidak pernah mengutuki siapapun atau melakukan sesuatu yang jahat. Namun dalam persekutuan dengan Kristus, engkau tidak mampu mengatakan kebenaran, berlaku jujur, atau menaati firman Kristus. Maka kukatakan engkau orang paling jahat dan berbahaya sedunia. Engkau mungkin sangat ramah dan setia kepada keluarga, sahabat, istri atau suami, putra-putri, dan orang tuamu, tidak pernah memanfaatkan orang lain. Namun jika engkau tidak dapat sesuai dan hidup selaras dengan Kristus, maka sekalipun engkau menolong sesamamu dengan semua yang ada padamu atau merawat ayah, ibu, dan anggota keluargamu, aku akan tetap menyebutmu jahat dan juga penuh tipu muslihat. Jangan menyangka engkau sesuai dengan Kristus hanya karena engkau hidup harmonis dengan manusia atau telah melakukan beberapa perbuatan baik. Apakah engkau kira kebaikanmu dapat memperdaya berkat surgawi? Apakah engkau sangka bahwa melakukan beberapa perbuatan baik dapat menggantikan ketaatanmu? Tidak seorang pun di antara engkau semua tahan menerima penanganan dan pemangkasan, dan semuanya merasa sulit menerima kemanusiaan normal Kristus,
meskipun engkau terus-menerus meneriakan ketaatanmu kepada Tuhan. Imanmu yang seperti itu akan menyebabkan balasan yang setimpal. Berhentilah memanjakan khayalanmu yang aneh dan berharap memandang Kristus, karena tingkat pertumbuhanmu terlalu kecil. Begitu kecil hingga engkau sama sekali tidak layak memandang Dia. Ketika engkau telah dibersihkan secara menyeluruh dari pembangkangan-pembangkanganmu dan selaras dengan Kristus, barulah Tuhan muncul di depanmu dengan sendirinya. Apabila engkau bermaksud melihat Tuhan tanpa mengalami pemangkasan atau penghakiman, maka engkau tentu akan menjadi lawan Tuhan dan ditetapkan menuju pemusnahan sifat manusia, pada dasarnya bertentangan dengan Tuhan, karena semua manusia telah menjadi sasaran kerusakan iblis yang paling mendalam. Tidak ada hal baik dapat muncul dari manusia jika dia mencoba bersekutu dengan Tuhan dari tengah kerusakannya. Semua tindakan dan ucapan manusia akan memperlihatkan kerusakannya di mana saja. Dan ketika bersekutu dengan Tuhan, segala pembangkangannya di segala aspek akan terbongkar. Tanpa sadar manusia menentang Kristus, membohongi Kristus, dan meninggalkan Kristus. Bila ini terjadi, lalu manusia akan berada dalam keadaan yang lebih membahayakan. Dan bila itu terus berlanjut, dia akan menjadi subjek penghukuman. Sebagian orang percaya apabila persekutuan dengan Tuhan begitu berbahaya, maka akan lebih bijaksana jika membuat jarak dengannya. Lalu apa yang akan mungkin diperoleh oleh manusia seperti ini? Mampukah mereka setia kepadanya? Pastinya, persekutuan dengan Tuhan itu sangat sulit. Namun itu semata karena manusia sudah rusak, dan bukan karena Tuhan tidak dapat bersekutu dengan manusia. Sebaiknya engkau semua mencurahkan lebih banyak upaya mengetahui kebenaran tentang mengenal dirimu. Mengapa engkau semua tidak menerima perkenanannya? Mengapa watakmu adalah kejijikan baginya? Mengapa kata-katamu memuakannya? Begitu engkau semua menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji diri untuk kesetiaan cetek dan menginginkan balasan untuk sumbangsih kecilmu. Engkau memandang rendah orang lain ketika mampu memperlihatkan sedikit ketaatan dan menjadi sombong di hadapan Tuhan setelah menyelesaikan tugas kecil. Engkau mengharapkan uang, hadiah, dan pujian karena menerima Dia. Hatimu sakit ketika memberikan 1-2 koin sebagai persembahan. Lalu ketika memberi 10 koin, engkau semua berharap mendapat berkat dan diistimewakan dari yang lain. Kemanusiaan macam itu benar-benar menjijikan diucapkan atau didengar. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan kewajibannya dan yang tidak, yang memimpin dan yang mengikuti, yang menerima Tuhan dan yang tidak, yang memberi sumbangan maupun tidak, yang memberitakan firman dan menerima firman itu, dan seterusnya, semua mencari pujian bagi diri sendiri. Tidakkah menurutmu ini lucu? Mengetahui sepenuhnya dengan baik bahwa engkau percaya kepada Tuhan, namun tidak dapat hidup sesuai dengan Dia.
mengetahui sepenuhnya dengan baik bahwa engkau tahu diri tidak layak, namun tetap menyombong. Tidakkah engkau semua merasa akal sehatmu sudah tumpul sedemikian rupa sehingga tak lagi punya pengendalian diri? Bagaimana mungkin dengan pengertian demikian engkau semua merasa pantas bersekutu dengan Tuhan? Di saat genting ini, tidakkah engkau semua cemas terhadap dirimu sendiri? Watakmu telah sedemikian memburuk sehingga tidak dapat mungkin sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu lucu? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal? Bagaimana engkau menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus engkau lalui?